Di antara doa yang sangat ditekankan di hadis nomor 1344 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadha'u haula'il kalimat hina yumsi wa hina yusbih. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati wahfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ugtala min tahti." Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan kalimat-kalimat berikut ini ketika memasuki sore dan pagi hari. Makanya kalau kita lihat di buku-buku zikir pagi petang, pasti doa ini ada. Dia membaca sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dini. Ya Allah, aku minta sebenar-benarnya mohon kepadamu keselamatan pada agamaku. Wa dunyaya, dan kehidupan duniaku. Wa ahli, wa mali, keluargaku dan juga hartaku. Allah mastur aurati, ya Allah tutuplah semua aib-aib diriku. Wa amin rawati, dan amankanlah rasa takutku, hilangkan semua rasa waswas dan ketakutan. Wahfadni min baini yadayya wa min khalfi, dan selalulah pelihara dan jaga aku dari depan dan belakangku. Wa ayyamini, dari sisi kananku. An shimal, dari sisi kiriku. Wa min fawqi, dan dari atasku. Wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti, dan jangan sampai ya, aku memohon dengan keagunganmu dari bahaya dibunuh secara tipu daya dari bawahku. Sebagian ulama mengatakan kena gempa pun masuk dalam permohonan agar, atau longsor atau banjir, ini kita berlindung agar jangan sampai kita meninggal dalam keadaan itu. Hadis ini hadis sahih riwayat An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra jilid 6 halaman 145, Ibnu Majah jilid 2 halaman 1273, Al-Hakim jilid 1 nomor 517 dan 518, ya, 517 dan 518. Di sini teman-teman sekalian, doa ini banyak sekali kandungannya, banyak sekali kandungannya. Di antara kalimat yang mulia adalah Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, aku minta selalu keselamatan. Makna keselamatan tidak kena mudarat, tidak berkurang, ya, tidak menyimpang. Maknanya sama semua. Itu al-afiyah. Fi dini, di dalam pemahaman agamaku, keyakinan agamaku, aplikasi agamaku. Selalu saja aku lakukan benar dalam agama ini. Dan jangan jadikan kerancuhan dalam agamaku. Kita minta keselamatan itu. Kemudian setelah agama baru kita minta urusan dunia. Baik itu dari penampilan, dari pendapatan, dari pergaulan. Ya, ini semua kita minta agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan dari kekurangan, ya, juga diselamatkan dari gangguan-gangguan. Wa ahli. Begitu juga dengan keluargaku. Jangan sampai diganggu oleh orang, jangan sampai keluargaku mengganggu orang lain, jangan sampai mereka berpisah dari aku, itu semua masuk maknanya. Wa mali, begitu juga hartaku. Selalu tambah ya Allah, dan jangan sampai berkurang atau jangan bercampur antara haram dengan halal. Allah mastur aurati, ya Allah tutup semua aib-aibku. Ini termasuk kalimat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW, ya. Begitu juga para salafus salih selalu membaca ini. Kalau antum tidak hafal dalam bahasa Arab, coba dalam bahasa Indonesia. Ya Allah, ya, panggil namanya Allah Sittir. Sittir itu yang selalu menutupi aib. Satu sifat Allah adalah Sittir. Ya Sittir, wahai zat yang menutupi aib-aib. Usturni, tutupilah aibku. Atau kita bahasa Indonesia, ya Allah tutuplah semua aibku. Dari hal yang kecil, paling terkecil, sampai kepada hal yang besar. Dan jadikanlah penyelesaiannya antara aku dengan engkau ya Allah dengan kemahalembutanmu. Tanpa hukuman dan tanpa siksaan. Jadi kita minta supaya aib-aib kita yang kita lakukan Allah tidak ekspos, tidak bongkar. Kemudian juga itu Allah jadikan antara kita sama dia saja. Lalu Allah memperbaikinya dengan kemahalembutannya dan maha pengampunannya. Jadi Allah maafkan kita, tidak dihukum. Itu diantaranya. Tapi di sini diringkaskan Allah mastur aurati. Ya Allah tutuplah semua aib-aibku. Wa amin rawati. Selalu berikan ketenangan, keamanan dalam perasaan takutku. Kekhawatiran maksudnya. Apapun itu kekhawatiran. Juga masuk dalam rasa takut yang besar tentunya. Takut kepada apapun, kepada hewan, kepada cuaca, pada apa saja normal manusiawi. Kita minta agar Allah berikan keamanan.
Wahfadni min baini yadayya, tolonglah aku dari sebelah depanku, jangan sampai ada penyerangan dari arah depanku. Wa min khalfi, dari belakangku. Wa an yamini, dari sisi kananku. Wa an shimal, dari sisi kiriku. Wa min fauqi, dan dari atasku. Wa a'udzu bi 'azamatika an uqtala min tahti, dan jangan sampai terjadi sesuatu yang berbahaya dari bawah kakiku. Jadi artinya tidak lagi sisi yang terbuka. Dari depan jaga Allah, dari belakang jaga juga ya Allah, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, semuanya enggak ada celah mara bahaya akan datang kepadaku. Ini teman-teman jangan tinggalkan. Saran saya saja, habis sholat subuh duduk zikir pagi. Jangan berdiri sampai selesai. Kalau ada was-was syaitan, udah enggak apa-apa nanti aja dilanjutin, was-was. Pengalaman nanti akhirnya tidak dibaca. Duduk sebentar, selesaikan dulu. Kalau antum sudah rutin baca, 15 menit selesai. Tapi semua kebaikan dunia antum minta dan kehidupan akhirat di situ. Dan yang paling afdal setelah sholat subuh, karena antum sebelum aktivitas minta semua kebaikan itu. Habis asar sebentar duduk, selesaikan. Jangan berdiri sampai selesai, 15 menit. Minta semua kebaikan untuk malam itu. Termasuk saya dari istighfar tadi dan doa-doa seperti ini. Minta diamankan dari ketakutan, minta segala macam kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belum hafal, beli. Kalau tidak bisa beli bukunya, dikantongi, lihat di handphone, zikir pagi petang, di Google ada, tinggal dibaca. Sebentar itu, 15 menit. Saya yakin ikhwan dan akhwat sudah yang mengamalkan ini, bahkan sudah hafal itu ya. Karena sudah sering diulangi, maka dihafal dengan sendirinya. Ini sangat baik. Di antara doa yang mulia sekali, yang selalu dibaca oleh Nabi SAW adalah hadits nomor 1345. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatik." Dahulu Rasulullah SAW senantiasa membaca, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmatmu dariku." Maksudnya semua nikmat-nikmat ini jangan sampai hilang. Nikmat apa saja, secara umum semuanya. Lalu dirincikan, ya, dan berpindahnya di antara nikmat yang aku tidak berharap hilang ya Allah, berpindahnya kesehatanku dari ke penyakit, ya, atau hilangnya kesehatan dariku. Wa tahawuli afiyatik. Artinya kenikmatan sehat yang kau kasih tiba-tiba berubah jadi sakit. Wa fujaati nikmatik, dan tiba-tibanya datang azabmu. Ya, karena azab Allah kalau datang tiba-tiba berarti sudah hukuman yang sangat berat. Ya, seperti kaum-kaum yang Allah binasakan sebelum kita memang tiba-tiba datang kepada mereka. Ini berarti siksaan yang luar biasa. Dan kita teman-teman sebagai orang beriman harus peka dalam masalah-masalah seperti ini. Nabi Daud alaihissalam itu pada saat menemukan ada bangkai langsung terlempar di depannya, langsung dia sujud kepada Allah, tidak mau angkat kepalanya sampai Allah datangkan Jibril dan mengatakan, Allah sedang mengujimu saja hai Daud. Saking takutnya. Para salafus saleh kalau lewat kakinya kesentuh batu, dia sudah istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Cium bau busuk juga begitu, apalagi hal-hal yang besar. Maka harus kita punya kepekaan masalah itu. Hadis selanjutnya ini hadis riwayat Muslim, jilid 4 halaman 2097. Hadis nomor 1346 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah SAW yaqul, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa ghalabatil adu wa syamatatil a'da." Hadis ini riwayat Nasa'i, dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Hakim. An-Nasa'i riwayatkan jilid 8 halaman 268, Al-Hakim jilid 1 halaman 531. Ini dihasankan oleh Syekh Albani. Artinya dahulu Rasulullah SAW selalu mengucapkan, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang, kemenangan musuh, dan kegembiraan musuh karena musibah yang menimpahku." Hadis ini tentu sangat mulia, teman-teman sekalian. Kita bahas tentang masalah utang, maka utang itu ya akan menjadi dosa dan bukan solusi bagi orang yang mampu. Ya, makanya karena pernah kita bahas di Al-Kabair, dosa-dosa besar di hari Rabu, tentang hadis Nabi SAW, matlul ghani zulm. Imam Az-Zahabi rahimahullah masukkan dalam kategori dosa besar. Menunda pembayaran utang bagi orang kaya adalah kezaliman. Ya boleh. Nah, ini yang kita sayangkan sekali, seperti kasus kartu kredit sekarang, memang kartu utang, dikasih utang. Utang itu hanya boleh kepada orang yang tidak mampu. Sekarang tidak, makin kaya
makin banyak hartanya, makin diberikan limit yang besar. Sehingga dia berhutang. Dan dengan dia tidak mau menyelesaikan utangnya, ditunda atau dicicil sementara dia mampu, khawatirnya masuk ke dalam kategori yang dilarang ini. Nah, dan kalau antum harus berutang, maka jalankan hadis Nabi SAW yang lain. Kata Nabi SAW, siapa yang berutang niat membayar dari awal, Allah mudahkan dia untuk membayarnya. Siapa yang dari awal utang tidak mau membayar, maka Allah akan persulit dia. Ingat hadis Nabi SAW yang lain, orang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali utangnya. Dan dalam hadis lain dikatakan, kata Nabi SAW, ruh seorang mukmin bergantung antara langit dan bumi selama utangnya masih ada. Ini berbahaya sekali. Oleh karena itu teman-teman, jangan pernah paksakan kemauan-kemauan, gitu kan. Orang banyak utang ini karena paksakan kemauan. Harus saya punya mobil yang merek itu, harus saya tinggal di rumah yang seperti ini, di jalan ini, harus begini. Padahal dia tidak mampu. Maka ini karena memaksakan diri, akhirnya utang. Ya, kalau darurat antum tidak punya rumah, harus antum pakai beli rumah. Itu pun antum ikutkan dengan tahu ini ada sumber saya dan saya utang dengan niat membayarnya. Insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau antum mampu jangan. Mampu beli cash jangan cicil. Mulia, beli selesai. Antum meninggal 1 menit kemudian aman, nggak ada utang. Kalau antum cicil kemudian ternyata meninggal, kerabat kita nggak ada yang tahu bagaimana? Mereka tidak ada yang tahu kalau kita punya utang, kan jadi masalah. Ya. Ini bahaya. Makanya Nabi SAW termasuk selalu berlindung kepada Allah SWT dari terlilitnya utang. Kemudian juga kemenangan musuh. Ya. Galabatil adu. Jadi selalu supaya kalau berhadapan sama musuh selalu menang. Ya, tentu musuh orang beriman adalah syaitan. Ya, orang-orang yang memang memerangi agama Allah. Atau memang dasarnya orang-orang fasik yang memerangi orang-orang beriman. Kita minta agar setiap kali mereka berargumen atau mereka melakukan siasat pasti dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah syamatatil a'da atau musuh bergembira karena musibah yang menimpaku. Dan kita pernah jelaskan hukum syamata tidak boleh. Kita pun tidak boleh mensyamata adu kita atau musuh kita. Tidak boleh kita anggap remeh mereka. Wah, mereka lemah tuh pasti kita akan menang. Pernah kita ceritakan itu ya, kasus perang Hunain di mana Allah SWT memberikan pelajaran kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Karena di antara mereka yang sengaja membahasakan itu. Ya. Bahasanya itu kalau tidak akan pernah kalah dengan jumlah seperti ini. Hanya begitu saja bahasa para sahabat. Akhirnya Allah berikan kekalahan pada saat itu. Hadis selanjutnya 1347 adalah hadis yang mulia dari Buraidah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Sami'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqul Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa ant al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala laqad sa'ala Allah bismihi alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 4 dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Abu Dawud diriwayatkan jilid 2 halaman 79, An-Nasai dalam Sunan Kubra jilid 4 halaman 394, Tirmidzi jilid 5 halaman 515, Ibnu Majah jilid 2 halaman 1267, Ibnu Hibban jilid 3 nomor halaman 173 174. Ini juga disahihkan oleh Syekh Albani. Kalau antum hafal ini sangat bagus. Karena setiap kali antum baca, sebelum baca doa, baca ini dulu, dipastikan doanya diijabah. Bahwasanya Buraidah berkata radhiyallahu anhu, Nabi SAW mendengar seorang laki-laki mengucapkan doa, Ya Allah, ya dia katakan, Allahumma inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu, bi anni ashhadu annaka antallah, dengan ya atau dengan bersaksi bahwasanya engkau adalah Allah, la ilaha illa ant, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau, al-ahad as-samad, al-ahadus samad, yang maha esa lagi tempat bergantung segala sesuatu, alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan juga tidak diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, sungguh orang ini dia telah memohon kepada Allah dengan namanya, N-nya besar, kata ganti Allah, nama Allah yang jika dia dimohon, Allah dimohon dengannya, niscaya dia Allah pasti memberi, dan jika dia diseru dengannya, niscaya dia mengabulkannya.
Yang antum baca itu, ya Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu alladzi la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu kemudian kita masuk ke doa kita. Ini sebenarnya mirip diambil dari potongan-potongan surat Ikhlas ya. Pengikraran dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sangat bagus. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, lalu kita membaca Al-Ahadus Samad yang Maha Esa dan juga semua bergantung padanya, alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranakan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan juga dia tidak bergantung atau membutuhkan siapapun. Maka setelah itu kita masuk ke doa kita, dijamin oleh Nabi SAW akan diijabah. Nomor 1348 dari Abu Hurairah anhu, beliau berkata, karena Rasulullah SAW bila asbah yaqul, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nusyur, wa idha amsa qala mithla dhalik illa annahu qala wa ilaykal masir. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud jilid 4 halaman 317, An-Nasai dalam Sunan Kubra jilid 6 halaman 145, dan Tirmidzi jilid 5 halaman 466, Ibnu Majah juga menyebutkan jilid 2 halaman 1272. Dikatakan bahwasanya apabila Rasulullah SAW memasuki waktu pagi, beliau membaca, ya Allah, kami memasuki pada pagi hari dengan kekuasaan dan takdirmu, dan kami memasuki waktu sore dengan kekuasaan dan takdirmu, kami hidup dengan kekuasaan dan takdirmu, kami mati dengan kekuasaan dan takdirmu, dan kepadamulah kebangkitan kami. Dan apabila beliau masuk waktu sore, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan seperti itu, hanya saja beliau mengatakan, dan kepadamu tempat kami kembali. Ya, karena kan kalau kita pagi beliau mengatakan wa ilaikan nusyur, kepadamulah kami akan dibangkitkan. Kalau sore hari dikatakan wa ilaikal masir, kepadamulah tempat kami kembali. Juga hadis 1349 disebutkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW berkata, Anas berkata, ya, kana aktsaru du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Hadis ini riwayat Bukhari jilid 8 halaman 103, Muslim jilid 4 halaman 2070 dan 2071. Doa, kata Anas bin Malik, ini pembantu Nabi SAW, doa Rasulullah SAW yang paling sering beliau panjatkan adalah, ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab api neraka. Ini sudah masyhur, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya sudah bilang tadi, doa ini masuk dalamnya pengampunan dosa. Karena termasuk kebaikan dunia, kebaikan akhirat adalah diampuni dosa-dosanya. Ya. 1350 dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u, Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni, Allahumma ighfir li jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu dhalika 'indi, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Hadis ini riwayat Bukhari jilid 8 halaman 105, Muslim jilid 4 halaman 2087. Kata Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi SAW senantiasa berdoa dengan mengucapkan, ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahanku, kebodohanku, sikap berlebih-lebihan atau berlebihanku dalam setiap urusanku, dan yang engkau lebih mengetahui daripadaku. Ya Allah, ampunilah aku pada sesuatu yang terjadi dalam kesanggupanku dan sikap main-mainku, kekhilafanku dan kesengajaanku, dan semua itu ada padaku. Aku akui ya Allah, semua itu aku mohon engkau maafkan. Ya Allah, ampunilah bagiku dosa yang telah aku lakukan terdahulu dan yang akan aku lakukan kemudian. Berarti belum dikerjakan pun sudah mohon ampun. Dosa yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi dan yang aku lakukan secara terang-terangan, dan dosa yang engkau lebih mengetahuinya daripada aku sendiri. Engkaulah yang mendahulukan dan engkaulah yang mengakhirkan, dan engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ini semua kalimat-kalimat yang luar biasa tentunya. Kita minta di potongan pertama, minta semua dosa dibersihkan. Semua kebodohan dan kesalahan dimaafkan.
semua kelebihan, berlebihan dalam setiap urusan, ya, makan, minum, tidur, pergaulan, mencari pendapatan, dimaafkan kalau ada salah. Kemudian juga kita mengatakan, dan apapun ya Allah engkau lebih tahu dari diriku. Mungkin ada banyak yang aku tidak tahu. Ya Allah ampunilah sesuatu yang aku lakukan sementara aku sadar, mampu, kesanggupanku. Atau aku lagi bercanda, tapi itu dosa. Dan juga kekhilafanku dan kesengajaanku, khata'i wa amdi. Dan kullu dzalika indi, semua itu aku akui dari sisiku. Kemudian mulailah kita minta, ya Allah ampuni aku yang telah lalu, ampuni aku yang akan datang, ampuni aku yang aku sembunyi-sembunyi, ampuni aku yang aku terang-terangan, dan engkau lebih tahu semuanya apa yang aku lakukan. Engkau lazat, ya, yang mendahulukan, dan engkau lazat yang mengakhirkan. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Artinya semua dosa aku maafkan ya Allah. Aku berharap engkau bersihkan semua kesalahanku. Nomor 1351 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, karena Rasulullah SAW yaqul, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, wa ja'alil hayata ziyaratan li fi kulli khair, wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Hadis ini riwayat Muslim jilid 4 halaman 2087. Rasulullah SAW senantiasa mengucapkan, ya Allah perbaikilah bagiku agamaku yang merupakan penjaga untuk urusanku. Jadi kita minta apapun yang jadi masalah dalam agama, ya, Allah perbaiki. Allah perbaiki. Kemudian perbaikilah duniaku yang di dalamnya terdapat kehidupanku. Maksudnya adalah pendapatanku, pergaulanku, pakaianku, makananku, segala macam. Perbaikilah akhiratku yang kepadanya tempat kembaliku. Maksudnya semua nanti di sana aku dapat surga yang terbaik, timbangan amal juga soleh yang berat. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagiku dalam setiap kebaikan. Artinya sisa umurku ini semua ketaatan kepadamu. Dan jadikanlah kematian, kalaupun aku mati lebih baik, ya, sebagai kebebasan bagiku dari segala keburukan. Ini kalau teman-teman masih ingat, pernah saya sampaikan riwayat tentang seorang sahabat yang melakukan itu, ya. Jadi beliau pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dimatikan. Maka Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian berharap mati. Kalau betul-betul kalian sudah tidak tahan dengan cobaan, ucapkanlah, ya Allah hidupkan aku kalau kehidupan lebih baik bagi aku, dan matikan aku kalau kematian lebih baik bagi aku. Selanjutnya 100 atau 1352 dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, karena Rasulullah SAW yaqul, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ini doa tentang ilmu. Dikatakan dalam hadis ini riwayat An-Nasa'i dalam Sunan Kubra jilid 4 halaman 444 dan Hakim jilid 1 halaman 510, Rasulullah SAW senantiasa mengucapkan, ya Allah jadikanlah bermanfaat bagiku ilmu yang telah engkau ajarkan kepadaku. Karena subhanallah ada orang belajar tapi nggak bermanfaat bagi dia. Contoh dia lupakan, contoh dia tidak amalkan. Maka kita berharap minta dengan doa ini agar ilmu semua yang kita pelajari bermanfaat buat kita. Dan ajarkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat bagiku. Kalaupun aku luangkan waktu untuk belajar, semuanya yang bermanfaat untukku. Dan karuniakanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat bagiku. Dalam riwayat Tirmidzi terdapat riwayat serupa yang bersumber dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan di akhir doanya, wazidni ilma, dan berikanlah aku tambahan ilmu. Alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Wa a'udzu billahi min hali ahli nar, dan aku berlindung kepada Allah dari keadaan ahli neraka. Bisa kata sebagian ulama, maksudnya adalah jangan sampai dengan ilmuku aku masuk ke dalam neraka. Hadis ini hadis, ya, dihasankan oleh para ulama namun dilemahkan oleh Syekh Albani. Tirmidzi menghasankan di jilid 5 halaman 578. Dua buah hadis yang terakhir dalam penutupan buku kita adalah 1353 dan 1354. 1353 dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam allamaha hadha ad-du'a, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, wa a'udzu bika minasy syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam.
Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka wa a'udzu bika min syarri ma adza bihi abduka wa nabiyyuka. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa a'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira. Subhanallah, doa ini menggabungkan semua tadi doa yang sempat kita singgung ya. Akan kita baca terjemahnya insyaAllah. Riwayat Ibnu Majah di jilid 2 halaman 1264 dan Ibnu Hibban menyebutkan jilid 3 halaman 150, Al-Hakim jilid 1 halaman 521 522 dan ini disahihkan oleh para ulama hadis termasuk Syekh Albani rahimahumullah. Artinya Nabi SAW mengajarkan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli. Tadi sempat kita sebutkan ya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu seluruh kebaikan. Semua tidak terkecuali. Ajilihi, tadi sempat saya bilang pakai ain ya. Yang keduanya pakai hamzah. Ajilihi, yang sudah dekat atau segera akan datang. Wa ajilihi, yang segera atau yang akan datang ya. Ma'alim tu minhu wa ma'lam a'lam, yang telah aku ketahui dan yang belum aku ketahui. Artinya jangan sampai ada kebaikan aku tidak sempat minta karena aku tidak tahu, maka berikan juga itu ya Allah. Wa a'udzubika minasyarri kulli, dan aku berlindung kepadamu dari segala keburukan. Ajilihi, yang segera, yang sudah dekat. Wa ajilihi, pakai hamzah, dan yang akan datang. Lalu dikatakan ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam, yang aku sudah ketahui atau aku belum ketahui. Jadi jangan sampai ada keburukan yang aku tidak tahu sehingga aku tidak berlindung. Lalu dikatakan Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alakan abduka wa nabiyyuka, dan aku memohon kepadamu ya Allah, kepadamu kebaikan yang telah dimohon oleh hamba dan nabimu maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzubika min syarri ma adza bihi abduka wa nabiyyuk, dan aku berlindung kepadamu dari semua keburukan yang telah dimohon perlindungan oleh nabi dan hambamu Muhammad SAW. Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah aku mohon kepadamu agar engkau masukkan aku ke dalam surga. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal, dan min qaulin aw amal, dan ya Allah apapun yang mendekatkan aku ke surga itu dari perkataan dan perbuatan. Wa a'udzubika minan nar, dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, dan apapun yang mendekatkan aku ke neraka dari perkataan dan perbuatan. Wa as'aluka an taj'al kulla qada'in qadaitahu li khaira, dan jadikan semua keputusanmu yang kau tetapkan kepadaku adalah kebaikan. Ya. Di sini tentu banyak sekali potongan-potongan doa yang mulia. Kalau kita bagi menjadi 4 bagian, potongan pertama adalah kita minta, seperti saya bilang tadi, minta semua kebaikan yang masih jauh dan sudah yang dekat yang sudah jauh. Jauhkan dari keburukan yang sudah dekat dan juga jauh. Pertama. Yang kedua, kita minta semua yang Nabi SAW minta dari kebaikan, dan kita minta juga berlindung dari semua keburukan Nabi pernah berlindung kepadanya. Yang ketiga, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam surga, dan kita dipandu agar melakukan perbuatan dan perkataan yang bisa mendekatkan pada surga. Dan kita melindung kepada Allah agar jangan masuk neraka, dan jangan sampai kita berbuat perbuatan ataupun mengucapkan perkataan yang mendekatkan kita ke dalam api neraka. Yang terakhir, minta semua takdir Allah untuk kita baik. Ini doa yang sangat baik. Bagi yang tidak hafal bisa difoto, disimpan di handphonenya, kemudian bisa dibaca tentunya. Yang terakhir, bifadlillah azza wa jalla, adalah hadis Asy-Syaikhan atau Bukhari Muslim nomor 1354, telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, kalimatani habibatani ilar rahman, khafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada 2 kalimat yang sangat dicintai Zat yang Maha Pengasih dan yang ringan di lisan namun berat di timbangan amal, Maha Suci Allah atau Subhanallah, walhamdulillah, subhanallahi wa bihamdi, Maha Suci Allah dan segala puji untuknya atau dengan memujinya, subhanallahil azim, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Hadis ini riwayat Bukhari jilid 8 halaman 173 dan Muslim jilid 4 halaman 2072. Ini tentu sudah sering kita sebutkan hadis ini ya. 2 kalimat yang ringan di lidah, semua orang bisa ucapkan, dicintai oleh Allah, berat di timbangan amal, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Maksudnya adalah Ibnu Hajar sekarang ini pesan kepada kita supaya banyak amal solehmu dan doamu diijabah, baca dulu ini. Setelah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Lalu kemudian kita baru masuk ke doa kita. Allahu a'lam.
Alhamdulillah dengan ini berarti kajian Bulughul Maram kita sudah selesai. 1354 hadis. Dan insya Allah akan kami beritakan selanjutnya. Lanjutan kitabnya apa itu nanti akan diinformasikan insya Allah. Berikut juga dengan waktunya bifadlillah. Begitu saja mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat darinya. Karena waktu sudah masuk. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.